seperti itu. Untuk jadi umat pilihannya. Dan di situ ini kan umat pilihannya ini belum mengenal dia, belum mengenal Tuhan. Saat Israel di Mesir, memang Tuhan awalnya dari Abraham, Musa, Yakub. Yakub itu yang Israel itu sampai di Mesir, dan di situ mereka bertambah banyak, beranak itu bertambah banyak seperti itu, dan mereka ada dalam perbudakan. Dan sini Tuhan mau menyelamatkan mereka. Tuhan pengen mengenal mereka. Singkat kata, setelah kejadian tulah 10 terjadi kematian anak sulung di Mesir. Setelah itu bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Mereka setelah itu lewat laut Teberau dan pergi ke di padang gurun ke gunung Sinai atau apa seperti itu, aku lupa. Dan di Keluaran 20 dikatakan Tuhan mau berbicara pada bangsa Israel. Tuhan mau berbicara pada bangsa Israel. Apa perintah Tuhan? Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Aku mau turun, aku mau berbicara pada umatku. Tuhan mau berbicara pada umatnya. Dan saat Tuhan mau datang, apa yang terjadi? Langit bergemuruh, gelap gulita, menyelimuti itu, dan terus guntur menggelegar, seperti itu. Jadi saat orang, kalau kita ada hujan, petir seperti itu, terdengar suara jegar, seperti itu, kita sendiri kadang takut, takut. Gimana nanti kalau rumah ini kesambar petir atau apa seperti itu? Itu kan pasti ada ketakutan. Ini kita saat ini terlindung di dalam rumah seperti ini, ya. Di saat itu bangsa Israel ada di dalam kemah dan mereka di pegunungan. Di situ lebih dahsyat lagi. Tuhan mau berbicara. Dan di situ baru apa yang terjadi? Bangsa Israel takut mau dengar Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, mereka takut. Akhirnya apa? Musa, kamu aja yang menghadap Tuhan, jangan nanti kalau kami dengar kami mati. Tuhan belum datang aja suara guntur geledek, seperti itu aja sudah menakutkan, apalagi Tuhan datang. Akhirnya Musa yang pergi. Itu yang terjadi, Pak. Sebenarnya Tuhan pengen berbicara. Tuhan pengen berbicara kepada manusia, pada ciptaannya. Sama seperti saat Tuhan ciptakan pertama kali Adam dan Hawa. Mereka bersekutu. Seperti itu. Mereka ada, apa yang terjadi hari ini? Apa yang kau lakukan hari ini? Seperti itu. Itu bersekutu. Jadi ada saling share, ada sharing seperti itu. Ada membagikan, seperti itu yang terjadi. Tetapi kenyataannya bangsa Israel takut menghadapi Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan dahsyat seperti itu, makanya mereka takut. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa Tuhan ingin memperdengarkan suaranya supaya apa? Ini loh, aku itu ada. Ini aku pengen beserta kamu. Seperti itu. Aku ini beserta kamu, Pak. Kamu tahu, Pak? Ini loh, aku ada, Pak. Kamu aman. Kamu aman. Karena kamu dalam aku. Seperti itu. Next. Kanan aja. Next. Sampai gitu. Pakai kanan aja. Ya. Kanan. Kanan lagi. Ya. Oke. Di Yoel 2 dikatakan, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Yoel 2 ayat 11.
Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, ya, dalam tentaranya. Lihat, gereja Tuhan itu bisa diumpamakan ada beberapa hal, ya. Gereja Tuhan itu bisa sebagai mempelai perempuan, ya, sebagai keluarga, bisa juga, ya. Bahkan salah satunya sebagai tentara, ya. Di sini saya mau bicara bahwa Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, ya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Nah, mungkin Pak Linus lebih tahu, wah, bagaimana kalau kumpulin orang untuk perang, nah, seperti itu. Pasti akan berorasi, bersuara seperti itu. Ayo, kumpul, nah, seperti itu. Nah, sama juga Tuhan. Hei tentaraku, mari, seperti ini. Bahwa saat Tuhan panggil kita untuk saat kita bertobat lahir baru seperti itu, Tuhan, lihat ya, yang tadi bangsa Israel keluar dari Mesir, awalnya mereka apa? Budak itu tidak tahu cara berperang, okay? Budak tidak tahu cara berperang sampai setelah mereka melewati laut Tebrau dan di padang gurun, mereka diserang oleh Amalek bagian belakang mereka, dan dari situlah mereka mulai diajar Tuhan untuk berperang. Karena tidak mungkin kamu akan jadi umatku yang santai-santai saja. Tidak. Akan ada waktunya kamu harus hadapi masalah. Dan kamu tidak boleh menghindarinya, tapi hadapi masalah itu, selesaikan. Ya. Hadapi masalah itu, selesaikan. Ya. Macam-macam masalah akan terjadi. Ya. Mungkin kalau keluarga, ya ada masalah penghidupan, masalah anak, masalah pendidikan, juga macam-macam, itu kompleks. Nah, bagi yang belum berkeluarga, ya, kalau kalian saat masih single itu, wah, ya mungkin pemikirannya nanti, wah, pasangan hidup, ada bagaimana nih nanti aku dapat pasangan hidup, atau bagaimana aku bisa kuliah dengan terbaik, dapatkan nilai yang baik, maksudnya bawa kebanggaan bagi orang tua, seperti itu. Itu setiap kita pasti punya masalah sendiri-sendiri, ya. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita tidak menghindari masalah itu, kita harus hadapi, ya. Makanya di situ, karena Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Hei, ini aku, Tuhan. Berarti apa? Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di depan tentaranya. Nah, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Berarti aman aja. Kalau zaman dahulu yang ada di depan itu panglimanya. Tapi kalau sekarang prajuritnya itu sama seperti catur, prajurit yang di depan, yang di belakang. Nah, kalau zaman dulu panglima dulu yang maju, yang di depan. Supaya apa? Supaya prajuritnya itu lihat, nih loh, wah, panglimaku aja berani. Bagaimana kalau kita tidak berani, bisa-bisa terbunuh. Nah, seperti itu. Makanya harus berani juga, seperti itu. Oke. Oh, next. Nah, ini dikatakan mau mendengarkan suaranya di depan tentaranya. Di perjanjian baru, itu Tuhan juga pernah memperdengarkan suaranya kepada murid-muridnya. Oke. Kalau di Markus 9 ayat 7 dikatakan di situ bahwa maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya. Kalau pas Yesus keluar dan habis dibaptis, ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi saat ini Yesus lagi ngajak 3 muridnya naik ke atas gunung, apa yang terdengar? Ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti apa? Kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan atas hidup kita. Ya, kita harus mendengar apa sih yang Tuhan mau berbicara atas hidup kita. Ya, apa sih yang Tuhan mau lakukan terhadap hidup kita, rancangan apa sih bagi hidup kita. Lihat,
Tuhan ciptakan manusia itu bukan cuma just ciptakan udah nanti tua mati atau apa, enggak, ada rencana Tuhan. Makanya di firman yang lain kan Pak, di Mazmur 139 kalau tidak salah bilang kejadianku dahsyat. Tuhan sudah rancangkan itu, bahkan sebelum keluar dari kandungan Tuhan sudah punya rancangan atas hidup setiap kita. Makanya memang kita ini luar biasa. Kalau kita jadi anaknya Tuhan, kita itu luar biasa. Karena apa? Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik. Tinggal masalahnya kita mau ikuti rancangan itu. Sama seperti misalnya gitu, yang pertama tadi, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Bagaimana kalau tentaranya ada yang takut? Sama seperti zaman Gideon, ayo kumpulin orang untuk serang musuh. Nah, oke, ditanya dulu, siapa yang takut? Boleh kembali. Nah, boleh kembali. Terus seleksi lagi, wah masih terlalu banyak. Seleksi lagi, bagaimana? Coba suruh turun minum, bagaimana cara minumnya? Nah, seperti itu. Dan baru dari situ seleksinya, oh ini aja yang dipilih untuk Tuhan pakai. Bahkan ya Gideon aja dengan berapa ratus orang, 300 atau berapa itu bisa memenangkan perang. Karena apa? Tuhan beserta mereka. Dengan orang sedikit Tuhan tetap bisa menang. Tuhan tidak perlu banyak-banyak. Karena apa? Kemenangan itu tetap miliknya Tuhan. Jadi mau Tuhan kasih banyak orang atau sedikit, tetap aja Tuhan yang menang. Makanya kita harusnya tetap berada di pihak Tuhan. Itu makanya Tuhan memperdengarkan suaranya. Katakan bahwa ini anakku yang kukasihi, kepada dengarkanlah dia. Berarti kita harus mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ucapkan atas diri kita, sehingga kita bisa ikuti rencananya dia. Next. Di sini di Mazmur 68 ayat 12. Mazmur 68 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan menyampaikan sabda. Jadi Tuhan berfirman, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Dia apa? Tadi yang pertama kata di depan pasukannya, berarti di depan tentaranya. Siapa tentaranya itu? Di Mazmur 68 kata apa? Mereka yang membawa kabar baik. Mereka yang membawa kabar baik itu ya disebut tentara yang besar. Tentaranya Tuhan. Luar biasa, inilah Tuhan. Saat Tuhan menyampaikan sabda, saat Tuhan berfirman. Dan kalau di terjemahan yang lain bahwa bukan orang-orang yang bawa kabar baik, tetapi wanita-wanita. Berarti apa? Orang-orang yang sepertinya lemah, sepertinya tidak ada apa-apa, tapi dia yang Tuhan pakai. Di terjemahan yang lain, orang-orang perempuan itu yang memberitakan seperti ini. Gereja Tuhan itu mempelai perempuan, berarti kita juga beritakan itu, kabar keselamatan itu, kabar Injil itu. Saat kita beritakan, nah situlah kita jadi tentara-tentaranya Tuhan. Kemudian yang namanya tentara dia akan siap kapanpun. Dia akan siap kapanpun komandan perintahkan. Itu yang terjadi. Tapi ingat bahwa Tuhan punya rancangan. Kalau kita pernah lihat film Narnia itu di situ ada singa namanya Aslan. Kalau di sini Aslan itu nama anak seseorang. Dan di situ Aslan dia mau memperdengarkan raungannya di depan tentaranya. Wah, seperti itu. Dan saat musuh dengar juga mereka takut. Nah, sama juga saat kita ada bersama-sama dengan Tuhan, iblis itu takut. Iblis itu takut saat kita mau beritakan firman itu. Makanya yang buat iblis takut bukan karena kita kaya, bukan karena kita
hebat, pandai, seperti itu tidak. Tapi saat kita beritakan firman Tuhan, beritakan tentang pertobatan, beritakan tentang keselamatan, itulah yang akan buat iblis takut. Karena apa? Kalau ada orang yang bertobat, berarti dia kehilangan jiwa yang harusnya dia bisa bawa ke neraka. Ya? Kan mungkin kalau di masa perang, nyawa itu tidak ada harganya. Nyawa itu tidak ada harganya kalau masa perang seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, satu nyawa itu sangat berarti sekali. Satu nyawa itu sangat berarti sekali. Makanya Marcellinus sampai ke sini. Kenapa? Anaknya saat itu dibawa di ICU, Karyadi seperti itu, sampai akhirnya bisa sembuh pulih. Seperti itu. Nah, ini berharga sekali. Sampai beliau sendiri, Tuhan, kau beri kesembuhan atau kamu ambil? Kau beri kesembuhan, beri. Kalau kau ambil, ambil. Seperti itu. Bukan menantang Tuhan, tapi benar ya biar kita tidak bimbang. Itu tidak ada kebimbangan, yes. Kalau kau beri kesembuhan, berarti ada rencana Tuhan. Okay. Makanya sama mungkin seperti bapaknya Marcellinus, okay. Dia berdoa seperti itu, okay. Supaya berarti anak ini ada rencana Tuhan. Okay. Marcellinus ada rencana Tuhan atas hidup Bapak dan keluarga Bapak seperti itu. Nah, Tuhan mau pakai. Kayak Bapak. Bagaimana keselamatan itu bisa sampai? Nah, next. Sini kan di Mazmur 33. Karena oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, ya tentara Tuhan, oleh nafas mulutnya kan. Makanya manusia itu diciptakan dari debu tanah, terus dihembuskan nafasnya, hus, seperti itu, okay. Oleh hembusan nafas, oleh firman-Nya, okay. Ya, Tuhan bisa ciptakan, tentara langit tercipta, bisa. Tuhan ciptakan siang dan malam, bisa. Mudah, tapi dia bicara tentang manusia. Tuhan tidak cipta, manusia tercipta, tidak. Tuhan bentuk, berarti dia creator, maksudnya dia pencipta yang punya seni. Dia punya seni. Apakah cukup sampai seperti ini? Misalnya kita main tanah liat buat bentuk-bentuk apa seperti itu, ya itu cuma tanah liat, tidak bisa hidup. Tapi saat Tuhan menghembuskan nafasnya, disitulah jadi makhluk hidup. Nah, Mazmur 33. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tuhan ciptakan manusia itu, tentara-tentaranya itu. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Ya. Jadi betapa berharganya hidup kita itu. Makanya kita harus tahu, kita ini tentaranya Tuhan. Ya harus siap. Makanya tadi yang pertama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Okay. Nah, ku menang di dalam peperangan. Ya. Bagaimana bisa menang kalau tidak pernah dilatih? Tidak mungkin. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama kali mereka diserang oleh Amalek, banyak yang mati. Okay. Kenapa? Mereka tidak pernah berperang. Mereka biasanya jadi budak, ya. Tapi setelah kejadian itu mereka harus siap berperang. Nah, sama juga sini. Kita berperang bukan melawan manusia-manusia yang kelihatan, tidak. Kita melawan roh-roh jahat yang ini loh, bisa mengacaukan pikiran manusia. Itu terhadap hal itu yang kita berperang. Ya, next. Oke, di 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan sini, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini kata kepada anak-anak muda. Kenapa? Kamu kuat. Yang namanya tentara itu tidak ada yang lemah. Kalau lemah, mundur aja. Mundur. Bahkan kalau di antara itu ada SPN, Sekolah Polisi Negara, di situ ada tulisan kalau sudah maju ya maju aja, nggak bisa mundur. Kalau mundur mending balik aja, pulang aja. Seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi anaknya Tuhan, kita jadi tentaranya Tuhan, ya siap aja maju. Kenapa? Ya, karena pada anak-anak muda, kenapa? Kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Kenapa? Karena kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Kalau kita firman Tuhan tidak diam di dalam kita, kenapa? Karena kita tidak dengar firman Tuhan pertama itu. Atau ya kita dengar, tapi yang kemarin ada tipu daya kekayaan, ada macam-macam itu yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Makanya sini firman Allah diam di dalam kamu. Saat firman Allah ada dalam diri kita, kita bisa kalahkan yang jahat. Kita bisa tolak yang namanya dosa. Ini ada dosa, ada seperti ini nih. Lumayan loh, udah ada yang tahu, tapi tidak, itu dosa. Sama seperti Yusuf. Yusuf saat di rumah Potifar, hanya ada istri Potifar saja, tidak ada yang lain. Yusuf masih muda, di usia 20-an mungkin. Disitulah yang terjadi apa? Ada godaan. Tapi apa? Tidak. Mungkin orang tidak lihat, tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat. Makanya sini dia kuat. Anak muda Yusuf itu kuat. Kenapa? Ada firman Tuhan diam di dalam dirinya. Sehingga apa? Dia bisa kalahkan yang jahat. Dia bisa bilang tidak pada dosa. Makanya yang di Yoel tadi, Tuhan memperdengarkan suaranya pada tentaranya. Pasukannya sangat banyak. Pasukannya Tuhan, orang-orangnya Tuhan. Kita semua tentara Tuhan. Kalau kita ikuti rencananya Dia. Kalau kita tidak ikuti rencananya Dia, ya kita bukan tentaranya. Kenapa? Karena ada orang yang pengennya apa? Cuman istilahnya jadi boneka saja, ditimang-timang atau apa. Jadi dulu ada saat aku pernah injili seorang, dia bilang, ya aku pengennya cuma jadi bonekanya Tuhan saja. Timang-timang gini, timang-timang anakku sayang, seperti itu. Enggak, tidak cukup seperti itu. Lihat, Tuhan pilih bangsa Israel. Dia sudah berperang di Mesir saat tulah ke-10. Tuhan habisi semua anak sulung. Maksudnya apa? Kenapa anak sulung? Karena itu kebanggaan pertama seseorang. Itu kebanggaan seseorang. Kalau di kerajaan, dialah pewaris tahta. Tuhan habisi semua anak sulung. Meskipun yang bermasalah siapa? Firaun dan Musa. Seperti itu. Tapi efeknya apa? Rakyat Mesir juga kena. Binatang-binatangnya juga kena. Seperti itu. Itulah Tuhan kalau mau berperkara. Luar biasa. Makanya sini, hai anak-anak muda. Hai anak-anak muda. Firman Tuhan itu diam di dalam kamu. Maka saat kamu dengar suara Tuhan, kamu dengar firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Sehingga firman itu bisa masuk dalam hidup kita. Dan itu bisa menghasilkan buah. Sehingga kita bisa tolak yang namanya dosa. Kita bisa kalahkan yang jahat. Seperti tadi Mbak Ut bilang bahwa kita bisa merampas seseorang dari api. Karena apa? Karena ada firman Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak berbicara, ya kembali lagi kepada apa? Untukku dan untukku. Segala sesuatu untukku dan untukku. Orang lain aku tidak peduli. Seperti itu yang terjadi. Yang penting kan aku sudah diselamatkan, itu cukup.
kebanyakan orang bisa bicara seperti itu. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan inginkan pergi jadilah semua bangsa muridku. Berarti ada perintah, ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Bukan lagi Tuhan yang lakukan, Yesus sudah mati. Itu pekerjaan yang Dia sudah lakukan. Tinggal sekarang kita, anak-anak muda. Ya, firman Tuhan itu kuat dalam diri kamu. Namanya beritakan itu. Next. Sini. Mengapa Tuhan perlu memperdengarkan suaranya di depan tentaranya? Next. Ini karena agar mereka menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itu di Matius 28 itu kan kata segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada padaku. Karena itu pergilah. Lihat, Tuhan sudah bilang dulu, segala kuasa. Kamu harus tahu bahwa segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah ada padaku. Jadi baru Tuhan beri perintah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka karena Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepadamu. Tidak cukup sampai situ. Apa yang sekarang? Dan ketahuilah Pak, aku menyertai kamu. Ya, ada penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan mau memperdengarkan suaranya. Ini loh, aku bukan di belakang, aku di depan. Aku bersama. Kalau dulu kan Tuhan itu ada di depan bangsa Israel, tapi saat ini Tuhan ada di dalam diri setiap anak-anaknya. Bukan lagi di depan kita, di dalam diri kita. Berarti kita bisa hidup sama seperti Tuhan hidup. Karena apa? Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Makanya sini. Terus juga di Yosua 5. Yosua 5, aku baca ya. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Di sini judulnya Panglima Bala Tentara Tuhan. Ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ini sebelum perang dengan Yeriko ya. Sebelum perang dengan Yeriko, Yeriko itu punya benteng itu kuat sekali, tebal sekali, kuat sekali. Dan mereka ini baru mau pertama kali mau menyerbu musuh. Sebenarnya kan musuh yang mendatangi mereka bertahan. Tapi ini mereka menyerbu. Saat ini mereka menyerbu. Dan Yosua, ada orang nih di depan, tanya, "Kau musuh atau kawan?" "Kau kawanku atau lawanku?" Itu yang Yosua tanya. Harusnya kalau ditanya, "Kau kawan atau lawan?" harusnya kan jawabnya, "Aku kawanmu" atau "Aku musuhmu." Kan harusnya seperti itu. Tapi Tuhan tidak jawab seperti itu. Ayat 14 jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Jadi dia bukan lawan, bukan musuh.
Yosua 5 ayat 14 sekarang bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Jadi aku bukan melawan, bukan musuhmu, tapi aku panglima bala tentara Tuhan. Dan sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Lihat di sini, ini bukan Yosua, dia memimpin pasukan setelah Musa meninggal. Dia istilahnya yang memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Dan di sini dia awalnya dia ada di bayang-bayang Musa, tapi saat ini dia harus memimpin sendiri. Dan saat lihat ada orang, dia tanya, kamu musuh atau kawanku? Jadi dia bilang, bukan, aku bukan musuh, bukan pula melawan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Sama juga dengan manusia. Seringkali manusia inginnya apa? Tuhan, kau di pihakku dong Tuhan. Bukannya kita itu harusnya join sama Tuhan. Kita harusnya masuk jadi pasukannya Tuhan. Bukan, Tuhan, kau pilih aku atau dia? Nah, seperti itu. Bukan seperti itu harusnya. Tapi kita yang milih. Kita mau tetap hidup dalam Tuhan atau tidak, itu aja. Memang di Yohanes sekarang, bukan kamu yang memilih aku, bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih manusia. Yes, Tuhan sudah memilih, tetapi tinggal sekarang kita mau tetap dalam pilihan itu atau keluar dari pilihan itu. Itu bisa tergantung kita semua. Tapi Tuhan inginkan kita tetap dalam pilihan. Makanya Yosua sendiri saat itu, aku panglima bala tentara Tuhan. Dia langsung sujud. Dia tidak tanya. Dia tahu siapa ini. Kalau Tuhan beserta dia, mereka pasti menang. Next. Oke, kita mau lihat di Yoel 2. Yoel 2 ayat 7. Sini, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Next, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Itu tentaranya Tuhan. Tentaranya Tuhan. Kalau kita lihat sini, kalau di ayat 8 itu, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Maksudnya, bagaimana kalau ada tentara yang ketembak, mati? Ya, mereka akan mengisi lowongan itu, kekosongan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada celah untuk musuh menyerang. Makanya, kenapa kok hari ini Yope yang dia mengoperasikan slideshow seperti itu? Kenapa ya? Karena kita tim, kita mau sama-sama. Jadi bukan lagi one man show. Sama juga tentara itu tidak cuma satu. Pasukan itu bukan cuma satu orang. Sama seperti ini. Seorang artis, kalau kita lihat di televisi, itu kan, wah ini artis ini terkenal, gini. Dia tidak mungkin terkenal seperti itu jika tidak ada orang yang merias dia. Orang tata rias, dia dibutuhkan. Kedua, tidak ada orang yang memfoto atau memvideo dia. Kalau itu tidak ada, gimana? Apakah dia akan itu jadi artis? Tuh. Terus tidak ada yang lain-lain yang bisa mensupport dia.
mensupport dia. Kalau misalnya tuh sutradara, misalnya dalam film, seperti itu. Sutradara itu tidak kelihatan, tapi yang terkenal itu orang-orangnya, orang-orang yang main, pemain-pemainnya. Sutradara tidak kelihatan. Tapi kalau tidak ada dia, orang-orang ini, pemain-pemainnya tidak terkenal. Ya. Nah, sebenarnya sama juga. Ya, dalam tentara, mungkin prajurit A, prajurit B itu tidak terkenal. Yang terkenal siapa? Komandannya, mungkin seperti itu. Tapi ya, itu ada dalam satu kesatuan. Ya. Itu dalam satu kesatuan. Mungkin hari ini Yope dia yang slideshow seperti itu. Mungkin belum terkenal. Nah, kita lagi belajar seperti itu. Tapi tanpa dia mulai untuk share screen atau apa ya, saya mungkin harus mengoperasikan mic atau apa itu. Nah, ini kenapa kok mulai saya geser seperti itu? Karena apa? Kita tim, kita bisa saling memperlengkapi. Ya, kita bisa saling memperlengkapi. Itulah tentara Tuhan. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Berarti kita saling sama-sama, ya, sama-sama. Nah, kemarin Natal itu kasih persaudaraan. Ya, kita sama-sama untuk apa? Untuk ikuti rencananya Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita, setiap kita. Goalnya Tuhan apa sih? Bumi penuh kemuliaan. Bagaimana bumi bisa penuh kemuliaan? Ya, pertama, jemaat harus berbuah. Berbuah apa? Berbuah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Bagaimana jemaat bisa berbuah? Harus, kalau yang namanya ini sendi-sendi saling memperlengkapi di 1 Korintus 12 itu. Sama seperti tubuh, itu tidak mungkin cuma mata-mata aja. Okay? Tapi ada mata, ada tangan, ada kaki. Itu semua satu tubuh. Okay? Meskipun banyak anggota. Okay? Tapi saling memperlengkapi. Sama juga dalam jemaat. Kita saling memperlengkapi. Tidak ada yang lebih hebat. Saya pun tidak. Okay? Yang hebat siapa? Tuhan Yesus. Itu aja. Saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita dengar, apa yang kita mau terus di dalam situ. Ya, makanya sih, karena ayat 7, mereka masing-masing berjalan berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka punya panggilan sendiri-sendiri, tapi mereka tetap satu tim. Ya. Sama misalnya dalam sebuah perusahaan, itu tidak mungkin cuma semua itu orang, misalnya orang komputer aja, tidak mungkin. Nah, kalau orang komputer saja, siapa yang akan melayani minumnya? Nah, itu mereka butuh OB, office boy atau apa seperti itu untuk melayani. Dia tidak lulusan komputer, dia mungkin cuma lulusan SMA atau apa, tapi dia bisa melayani. Itu jadi satu tim. Nah, seperti itu. Sama juga dalam jemaat Tuhan. Tidak semua sama porsinya, tapi kita semua saling memperlengkapi. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan tercapai. Kita jadi terang. Ya. Bumi penuh kemuliaan, bumi semakin terang karena orang-orang yang bertobat. Gitu. Next. Oke. Kalau kita lihat di Yoel 2, itu sampai yang terakhir, dikatakan apa? Di sini. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita lihat, setiap orang yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang terlepas. Lihat, itu adalah suatu janji Tuhan. Kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu pasti dilepaskan dulu. Dari apa? Dari ikatan dosa. Itu. Kenapa? Kamu dipanggil Tuhan. Baru dia sebelumnya kan kata, sehingga barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Bagaimana orang bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan itu? Ya. Benar. Ya. Dulu saya berseru, Tuhan aku mau berubah, aku pengen berubah, pengen berubah. Aku tahu ini dosa yang aku lakukan.
tapi aku tidak tahu bagaimana caranya lepas dari dosa ini. Dan setelah ada orang yang menginjili aku, beritakan Injil pada aku, disitulah kelepasan terjadi. Ya. Aku terbebas dari dosa, dan apa yang terjadi? Aku juga mulai beritakan Injil, beritakan tentang keselamatan itu. Kamu harus dilahirkan kembali. Sama juga, sehingga apa? Sehingga orang bisa berseru pada nama Tuhan dan diselamatkan. Kenapa? Karena saya sudah dipanggil Tuhan, makanya saya dilepaskan terlebih dahulu. Saya dilepaskan terlebih dahulu, sehingga saya baru bisa berikan pada yang lain, sehingga yang lain juga ikut terlepas dari dosa seperti itu. Ya, makanya itulah yang terjadi. Coba di mute aja tuh, di mute aja. Oke, itu yang terjadi bahwa mereka yang setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bisa. Oke. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan dikatakan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terlepas. Makanya, bersyukurlah. Kita dipanggil Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Ya, bukan untukku. Kita perlu berikan juga kepada yang lain. Ya, itulah tentara Tuhan. Itulah orang-orang muda. Kenapa kok orang muda bisa kuat? Karena firman Tuhan itu, janji Tuhan itu ada dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi pikirkan diri kita sendiri, tapi bisa pikirkan yang lain. Ya, itulah. Ya. Kalau orang rakus mikirkan untuk diriku sendiri, untuk aku. Tapi sebagai orang yang dipanggil Tuhan, bukan cuma pikirkan untuk aku, tapi aku diselamatkan dulu, baru aku bisa share. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu cuma-cuma, makanya kita bagikan pun itu cuma-cuma. Ya. Keselamatan Tuhan berikan cuma-cuma, makanya kita berikan, kita bagikan, kita sharingkan, itu juga cuma-cuma. Kenapa? Kita ingin setiap orang dimenangkan, setiap orang bertobat, setiap orang ikuti panggilannya Tuhan.